Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Laksamana Setiawan dari 11 IPS 3 dari kelompok India. Faktor-faktor pendorongan pemberontakan. Sejak awal 1600-an, Inggris tiba di India yang diwakili perusahaan dagangannya British East India Company atau biasa disebut EIC. Tujuan awal Inggris di India adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Ketika itu, India berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mughal yang bercorak Islam. Sebelum Inggris, pedagang-pedagang Prancis, Belanda, Spanyol, dan Portugis telah berdagang di sana agar bisa meraup keuntungan ekonomi yang besar. EIC harus memiliki akses langsung ke petani. Itu berarti EIC harus menguasai India secara politik dan militer. Ambisi ini mulai terwujud seiring dengan melemahnya kekuasaan Mughal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kekuasaan EIC di India secara resmi dimulai pada tahun 1773 ketika EIC mendirikan ibu kota di Kalkura. EIC mengeluarkan kebijakan yang nantinya memicu terjadinya pemberontakan Sepoy tahun 1857 sampai 1858. Secara etimologi, Sepoy berarti prajurit infanteri Mughal. Oleh EIC, nama ini diambil untuk merujuk prajurit EIC di kalangan pribumi. Ada sekitar 300.000 prajurit Sepoy yang tersebar di 3 pangkalan Bombay, Madras, dan Benggala. Berikut beberapa kebijakan EIC yang memicu pemberontakan. EIC menetapkan tanah sebagai milik pemerintah EIC, sementara petani hanya penggarap. Sebagai penggarap, petani diwajibkan menyerahkan pajak atau sewa tanah atau land rent kepada EIC. Pemungutannya dilakukan secara tersentralisasi oleh pegawai-pegawai EIC. Sistem sewa tanah persis sama pada saat EIC menguasai Indonesia pada tahun 1814 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1850, EIC menghapus hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang India yang memeluk agama Kristen untuk mendapat warisan para misionaris. Juga diberi kebebasan untuk berdakwah di tengah para penganut Hindu. Ya, India tidak hanya menjadi sumber bahan baku dan bahan mentah saja, tapi juga menjadi pasar bagi komoditas Inggris. Menurut Doctrine of Lapse 1848, EIC akan menganeksasi kerajaan jika rajanya tidak kompeten atau tidak memiliki keturunan laki-laki sebagai pewaris tahta. Orang India telah mengenyam pendidikan barat, namun mengalami diskriminasi dalam kenaikan pangkat. EIC mendahulukan orang Inggris dibandingkan orang pribumi India. Pada tahun 1856, kasta Brahmana diwajibkan untuk berdinas di seberang lautan. Padahal masyarakat Hindu percaya bahwa kaum Brahmana yang melintasi lautan otomatis akan kehilangan kastanya. Hal ini menimbulkan kemarahan kaum Brahmana. Pada tahun 1853, EIC memperkenalkan senapan jenis baru yaitu Lienfield. Senapan ini bekerja dengan baik jika bagian sisi cartridge senapan diberi cairan pelumas. Saat itu belum dikenal dengan cairan pelumas buatan, maka EIC menggunakan cairan pelumas alami dari lemak sapi yang haram bagi penganut Hindu dan lemak babi yang haram bagi penganut Islam. Untuk mengeluarkan sisa-sisa bubuk mesin yang tertinggal di dalam serta memasukkan isi cartridge, ujung cartridge harus dilepas terlebih dahulu. Cara yang paling cepat untuk melepaskannya adalah menggunakan gigi. Itu berarti prajurit akan bersentuhan langsung dengan pelumas yang haram di cartridge. D. Jalannya pemberontakan. Prajurit pertama yang menolak menggunakan senapan tersebut yaitu seorang Prakasa Brahmana kelahiran Uttar Pradesh bersama Magal Pandey dihukum gantung. Pada April 1857, puluhan prajurit Sepoy di Meerut, Uttar Pradesh mengikuti jejak Pandey. Mereka dihukum penjara dan kerja paksa, kemudian memicu revolusi yang lebih luas di Meerut. Pada 10 Mei 1857, prajurit
Sepoy Merut menyingkirkan perwira-perwira Inggris, membebaskan rekan-rekannya yang dipenjara, menaikkan bendera revolusi, serta melakukan Long March ke India untuk memobilisasi revolusi yang lebih luas. Pada 11 Mei 1857, mereka tiba di New Delhi dan segera disambut oleh rekan-rekannya yang bermarkas di sana. Mereka menguasai Delhi serta mendeklarasikan Bahadur Shah sebagai kaisar dan pemimpin yang sah di India. Pada September 1857, pasukan EIC mengepung Delhi. EIC menguasai Delhi, mengasingkan Bahadur Shah kedua ke Burma, sekarang Myanmar, serta mengeksekusi mati anaknya. Dinasti Mughal pun berakhir. Meski Delhi telah dikuasai, pemberontakan berlangsung di kerajaan-kerajaan bawahan Mughal yang lain. Baru pada Juli 1858, India berhasil distabilkan. Dampak dari pemberontakan Sepoy ini yaitu diikuti oleh berakhirnya kekuasaan EIC di India pada tahun 1858. Lalu India pun langsung berada di bawah naungan penguasa Inggris, yaitu British Crown. Dan pada saat itu juga diikuti oleh Ratu Victoria yang menjadi Empress of India pada 1 Mei 1876 sampai 22 Januari 1901. Lalu hal itu menandai adanya era baru yang kita kenal sebagai British Raj pada tahun 1858 sampai tahun 1947. Lalu pemerintah Inggris pun langsung mengutus gubernur jenderal yang disebut sebagai Viceroy, dan setelah 1876 India lebih dikenal sebagai British Indian Empire. Lalu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembubaran EIC. Yang pertama adalah EIC mengalami defisit atau mengalami bangkrut karena biaya perang dan adanya praktik-praktik korupsi. Dan yang kedua, adanya niat pemerintah Inggris untuk membuat perubahan mendasar terkait kebijakan-kebijakan di India. Maka dari itu, dari dua hal tersebut yang mempengaruhi pembubaran EIC di India. Tumbuhnya gerakan nasionalisme India. Akibat adanya pemberontakan Sepoy menjadikan rakyat India menyatu ke dalam perasaan senasib sepenanggungan. Awalnya penderitaan tersebut hanya dialami oleh satu daerah saja, tetapi akibat adanya pemberontakan Sepoy menjadikan seluruh rakyat India mengalami penderitaan. Nah, karena hal inilah yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesadaran sebagai suatu bangsa nasional. Nanti kesadaran nasional inilah yang dapat melahirkan berbagai macam pergerakan nasional dengan satu visi yang sama, yaitu kemerdekaan. Tetapi dengan adanya janji reformasi ternyata tidak membuktikan, malah rakyat menjadi semakin kecewa. Sedangkan para kaum intelektual yang dididik dalam sistem pendidikan barat dan telah mempelajari tentang paham liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme pun akhirnya merintis berbagai organisasi pergerakan nasional. Ya, organisasi-organisasi pergerakan pada awal perkembangannya tidak bertujuan politis, melainkan sosial keagamaan, jadi bersifat moderat kooperatif dengan Inggris. Meskipun tidak secara tegas mengusung semangat nasionalisme, rakyat India mengakui bahwa organisasi-organisasi ini berjasa menumbuhkan kesadaran nasional. Pada 1885, All India National Congress atau dalam bahasa Indonesia Kongres Nasional India atau disingkat KNI, yang merupakan organisasi pertama yang berdiri di India. Fungsi dari KNI ini adalah sebagai Majelis Rakyat India. Anggotanya terdiri dari kaum pelajar dan borjuis, baik dari Hindu, Sikh, maupun Islam. Organisasi politik ini merupakan organisasi payung, yang di dalamnya tergabung kelompok sosial radikal, tradisional, bahkan konservatif, Hindu, Sikh, dan Islam. Meski bersifat politis, karakternya moderat dan kooperatif. Kongres ini tidak menuntut kemerdekaan, tetapi hanya menghendaki perubahan di bidang ketatanegaraan dengan mengikutsertakan bangsa India dalam dewan-dewan pemerintahan Inggris di India. Uniknya, pendiri kongres ini adalah orang Inggris, yaitu Alan Octavian Hume dari tahun 1829 sampai 1912.
Pada awal abad 20, gerakan nasionalisme mulai bersifat radikal dengan munculnya gerakan Swadesis 1903-1911. Visi gerakan ini adalah mengusir Inggris dari bumi India seraya memperbaiki kondisi ekonomi rakyat dengan kekuatan sendiri yang disebut Swadesi. Strategi-strateginya antara lain membokot produk-produk Inggris dan menghidupkan kembali produk-produk lokal. Pemimpin-pemimpin awal Swadesi mengusulkan agatasi politik berupa pelibatan massa rakyat dalam gerakan nasional. Pada 1906, Kongres tidak sekedar menuntut perubahan ketatanegaraan, tetapi menuntut statut Swaraj atau Dominion. Swaraj adalah sejenis pemerintahan sendiri, tetapi kepala negara tetap berada di tangan monarki Inggris. Pada tahun yang sama, berdiri Liga Muslim India dengan tokoh terkenal yaitu Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Selanjutnya, pada 1909, desakan Kongres untuk membentuk pemerintahan yang representatif tidak ditanggapi. Tuntunan Swaraj pun semakin kencang. Pada 1911, Inggris memindahkan ibu kota dari Calcutta ke New Delhi. Sementara itu, pemimpin Swadesi meningkatkan perang urat saraf melalui media massa melawan Inggris, yang memicu munculnya aksi-aksi kekerasan oleh kaum revolusioner. Aksi balasan yang keras dari Inggris membuat pengolakan menyebar ke seluruh negeri. Hal ini diperparah dengan dikeluarkannya Rowlatt Act pada 1919. Orang-orang yang dituduh sebagai pengacau keamanan dapat ditahan tanpa proses pengadilan. Rakyat memprotes undang-undang ini dengan melakukan demonstrasi besar-besaran dan mogok massal. Lalu, keadaan memburuk ketika aksi mogok ditanggapi dengan keras, seperti peristiwa pembantaian Amritsar pada 1919. Dalam peristiwa tersebut, ribuan demonstran aksi damai protes akan penangkapan Dr. Satyapal dan Dr. Saifuddin. Di tengah kondisi kacau itu, Mohandas Karamchand Gandhi dipilih secara bulat menjadi pemimpin Kongres pada 1920. Ia mentransformasi Kongres menjadi sebuah gerakan rakyat atau mass movement dan sebagai lembaga politik dengan struktur organisasi yang mirip dengan administrasi pemerintah kolonial. Untuk itu, keanggotaan Kongres diperluas dengan melibatkan penduduk desa dan orang dari Kasardah, yaitu kaum Sudra. Kampanye Kongres sejak tahun 1920 sampai 1942 dibagi dalam 3 fase, yaitu gerakan non-koperasi dari tahun 1920 sampai 1922, kampanye pembangkangan sipil dari tahun 1931 sampai 1932, dan yang terakhir ada gerakan Quit India pada Agustus 1942. Gerakan Quit India ini secara terbuka mendesak Inggris agar keluar dari India. Kampanye ketidakpatuhan sipil mempunyai 4 asas perjuangan Mahatma Gandhi, yaitu ada ahimsa, hartal, satyagraha, dan juga swadesi. Ahimsa ini secara harfiah berarti tidak melukai, menyakiti, ataupun membunuh, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang semena-mena. Hartal merupakan semacam mogok massal dan tidak melakukan pekerjaan apapun untuk kolonial Inggris. Selanjutnya, satyagraha adalah penolakan kerjasama dengan pemerintahan kolonial Inggris. Dan yang terakhir, swadesi, yaitu bangsa India harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Pelaksanaan gerakan ini adalah gerakan qadar, yaitu memintal dan juga menenun sendiri. Pada tahun 1935, pemerintah Inggris membentuk India Act. India Act tersebut berisikan 1. Dibentuknya negara federasi India. 2. Provinsi-provinsi mendapat otonomi yang luas. 3. Segera diadakannya pemilu yang dapat diikuti semua partai untuk memilih Dewan Provinsi. Lalu Liga Muslim pun dapat menerima keberadaan India Act karena India Act dapat menjamin hak-hak golongan minoritas. Akan tetapi, Kongres menolak keberadaan India Act karena India Act dianggap tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Namun, India Act tetap berlaku sampai tahun 1937. Lalu, dalam pemilu 1937, Kongres memenangkan 7 dari 11 provinsi. Dan tentunya, partai pemenang di setiap provinsi berhak membentuk pemerintahan.
Pada 1947, Inggris mengesahkan status dominion kepada India. Menurut undang-undang ini, India dibagi menjadi dua dominion, yaitu India dan Pakistan. Pada Agustus 1947, Pakistan dan India masing-masing resmi berdiri sebagai negara merdeka. Pakistan tanggal 14 Agustus dan India 15 Agustus. Salah satu wilayah besar yang dibagi adalah Benggala. Bagian timur yang penduduknya mayoritas Islam menjadi milik Pakistan, sedangkan bagian barat yang penduduknya mayoritas Hindu menjadi milik India. Kelak pada 1971, wilayah bagian timur ini membentuk negara sendiri yaitu Bangladesh. Tanggal 15 Agustus 1947 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan India. Pada 26 Januari 1950, India ini mengubah bentuk pemerintahan dari dominion menjadi republik dengan Rajendra Prasad sebagai presidennya dan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri. Tampuk pemerintahan India sepenuhnya di tangan Kongres yang merupakan terbesar, dan adapun Mohandas Gandhi digelar sebagai Bapak Kemerdekaan India.